Terakhir hadis terakhir 8. Sekarang hadis Abu Zaid Usama. Dan sekarang ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam membaca kitab Taman bagi orang-orang soleh, Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang menjelaskan tentang kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beratnya penderitaan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab demikianlah keadaan pahala ketika dihubungkan dengan cobaan sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya cobaan. Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul Allah yang paling hebat pahalanya. Karena itu wajar
penderitaan yang beliau alami pun, cobaan yang beliau alami pun adalah cobaan yang paling besar pula. Baik. Selanjutnya beliau berkata, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hibbih wa ibni hibbih radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna ibni qad ihtudira fashhadna fa arsala yuqri'u as-salam wa yaqul inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Ada lafaz yang berbeda? Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dengan demikian kita senang mengambil ilmu melalui hadis ini. Kita senang mendasari pikiran kita, keyakinan kita, prinsip-prinsip kita melalui hadis ini. Sebab datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang dari sahabat Abi Zaid. Nama beliau Usamah. Nama bapak beliau Zaid. Iya, bin Harithah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hibbi wa ibni hibbi. Abu Zaid, Usamah bin Zaid ini adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia
mantan budak dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asalnya dia adalah budak, bapaknya Usamah Zaid bin Haritha. Asalnya adalah budak Nabi SAW. Dia budaknya Khadijah. Khadijah hadiahkan kepada Nabi. Selanjutnya Nabi merdekakan. Baik. Wa hibbihi. Dan beliau adalah hibbih. Hibbih artinya habibuh. Ya, hibbih artinya orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Wabni hibbih. Dan Usama ini anaknya hibbihnya Nabi juga. Berarti bapaknya juga adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ada dua nama umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan dalam Quran. Kita sudah berapa kali tamat Quran? Dua nama sahabat Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran. Umar? Tidak ada kata Umar dalam Al-Quran itu. Mau tidak ada. Zaid. Ini dia. Bapaknya. Zaid bin Harith. Iya. Zaid. Yang kedua. Ini lebih terkenal ini yang kedua ini. Semuanya tahu ini. Ayo. Tidak ada yang tidak tahu yang kedua ini. Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa turun di akhir zaman sebagai apa? Tidak membawa agama baru. Sebagai umat Muhammad SAW. Ini dua yang disebutkan dalam Al-Quran. Zaid bin Haritha ini adalah budak yang pertama dari kalangan budak yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Haritha ini. Bukan Bilal ya, Bilal belakangan. Ini pemimpinnya para budak. Zaid bin Haritha, kekasihnya Nabi. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Anaknya Usamah yang meriwayatkan hadis ini juga orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Coba lihat. Dari budak menjadi orang-orang yang tertinggi. Ini tidak lain karena kebaikan dan keberkatan melalui persahabatan, kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Hadis dari Usamah radhiyallahu anhu. Usamah inilah yang ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai panglima perang untuk
menyerang salah satu dari dua negara adikuasa ketika itu. Dan umurnya masih belasan tahun. Kalau kita bilang anak-anak. Kalau umur SMP masih anak-anak toh? Iya. Ini masih belasan tahun. SMP, SMA, semacam itu. Di dalamnya terdapat siapa? Terdapat Abu Bakar. Ini anggota pasukannya ini. Umar. Ada Khalid ibn Walid. Singa Allah Subhanahu wa taala. Ada pahlawan-pahlawan besar dalam Islam yang memimpin Usamah. Ini luar biasa ya. Ini tidak lain menunjukkan kehebatan dan keutamaan sahabat Usamah radhiyallahu anhu ini. Hanya Nabi SAW wafat sebelum pasukan ini berangkat. Setelah Nabi wafat, diganti dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ya kita tahu ada beberapa fitnah, di antaranya fitnah orang-orang yang mengaku nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Ada fitnah orang-orang yang tidak mau membayar zakat lagi. Ada beberapa kekacauan di dalam kekuasaan kaum muslimin. Sementara hampir seluruh pasukan kaum muslimin ini di bawah bendera Usamah. Setelah Nabi wafat, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat semua ini? Kalau diberangkatkan, ini kekacauan ini di negeri kita. Kalau tidak diberangkatkan, akhirnya yang tidak akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap memberangkatkannya di atas prinsip inilah yang menjadikan beliau menjadi umat Muhammad SAW yang terkemuka. Prinsip inilah yang dengannya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq yang sangat hebat dalam membenarkan. Kalau Nabi sudah utus tetapkan sebagai pasukan, maka harus berangkat, harus jadi pasukan betul. Berangkat. Hanya beliau minta supaya Umar radhiyallahu anhu itu tidak ikut. Diperlukan dalam pengaturan, dalam musyawarah pengaturan negara. Negara kalau diserang sama semua orang memberontak ini, hancur Madinah. Tidak ada pertahanan. Tapi prinsip Abu Bakar, sabda Nabi SAW adalah kebenaran. Yang tidak ada kata mundur di dalamnya. Tidak ada kata ragu di dalamnya. Yang ada hanyalah pembenaran, buktikan, wujudkan. Berangkat pasukan. Apa yang terjadi? Kemenangan. Kemudian bersamaan dengan itu, pemberontakan reda. Kenapa? Sebab pasukan besar ini melewati tempat-tempat orang-orang yang mau berontak. Mereka akhirnya berpikir, ini yang mau pergi menyerang negara besar ini. Kita ini apa ini? Mereka berpikir, kita ini apa ini? Akhirnya tidak jadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata,
arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa penyampaiannya? Inna bni. Nabi hanya punya putri ya. Putra meninggal. Sejak kecil, sejak bayi. Putri beliau mengatakan, sungguh anak saya, berarti cucunya Nabi. Qad ihtudira. Sungguh anak saya, qad ihtudira. Sudah dalam keadaan uhtudira. Sudah kehadiran. Artinya saat-saat sudah mau meninggal. Kondisinya sangat kritis. Kalau kita kritis kondisinya, gawat sudah. Fashhadna, maka tolonglah hadir kepada kami. Jadi mengutus utusan supaya Nabi datang. Karena cucu beliau itu sudah kondisinya sangat kritis, sangat gawat. Kalau kita yang kedatangan ini kira-kira gimana ya? Lihat Nabi. Fa'arsalah. Maka Nabi balas mengutus orang. Bukan Nabi datang ke sana, tapi Nabi mengutus orang. Yuqri'us salam. Untuk menyampaikan salam. Kemudian Nabi titipkan pesan kepada orang yang diutus supaya bilang kepada anaknya, Inna lillahi ma akhad. Sungguh hanya milik Allah apapun yang Allah ambil. Walahu ma a'ta. Dan hanya milik Allah apapun yang Allah telah beri. Wa kullu syai', dan segala sesuatu indahu, di sisi Allah, bi ajalin musamma, sudah tetap batasnya, sudah ada waktunya. Fal tasbir wal tahtasib. Beritahu dia supaya dia bersabar, supaya dia berihtisab, mengharap pahala. Ya. Tentunya berangkatlah utusan ini. Fa'arsalat ilaih. Si anak mengutus lagi utusan kepada Nabi sallam. Tuqsimu alaih, mensumpahi Nabi. Supaya apa? Layatiyannaha, supaya Nabi betul-betul harus datang. Ini pakai sumpah sudah. Kalau tadi ya, tolong hadir. Kalau ini dikasih utusan seperti itu, ya perempuan ya. Akhirnya bersumpah, kirim utusan, sumpah. Saya sumpah demi Allah supaya Nabi datang kepada saya. Beritahu. Ini permintaan dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak boleh ditolak. Faqamah, maka Nabi bangkit. Wa ma'ahu, dan bersama Nabi, berarti Nabi sementara bermajlis. Nabi, bersama Nabi ada Sa'ad bin Ubadah. Ini pemuka sahabat. Mu'ad bin Jabal. Ini pemimpinnya para ulama. Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Thabit. Ini ahli-ahli Quran. Tokoh-tokoh utama. Warijalun radhiyallahu anhum, dan lelaki-lelaki dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu. As-sabi, maka anak bayi ini
diangkat kepada Nabi SAW. Fa'aq'adahu fi hijri wa nafsuhu taqa'qa. Maka diletakkan ke Nabi SAW di dalam ruangan, di dekat Nabi atau di atas pangkuan Nabi SAW. Wa nafsuhu, sementara nafas jiwa anak ini taqa'qa, sudah goyang. Iya. Mungkin kondisinya seperti sudah bergerak. Sudah pernah lihat anak yang sudah akan meninggal, gitu kondisinya. Fafadat aina, maka Nabi SAW menangis melihat keadaan anak ini, keadaan cucu beliau alaihi salatu wassalam. Faqala Sa'ad, maka sahabat Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, ma hadha?" Wahai Rasulullah, apa ini? Kenapa menangis? Ya, mungkin sampai kepada beliau larangan tidak boleh bersedih, iya, tidak boleh meraung-raung dan semacam itu, iya. Sampai kepada beliau bahaya tangisan. Dia tanya, "Ya Rasulullah, ma hadha?" Apa ini? Kenapa sampai menangis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadihi rahmah." Ini adalah rahmat. Ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi, yang Allah telah jadikan di dalam hati hamba-hambanya. Dalam sebuah riwayat, fi qulubi man syaa min ibadihi. Dalam sebuah riwayat, ini adalah rahmat yang Allah jadikan pada hati orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan tidak ada yang Allah rahmati dari hamba-hambaku, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kecuali ar-ruhama, orang-orang yang pemurah ilah, yang suka merahmati. Baik. Ini hadis yang ada di hadapan kita dalam bab as-sabr. Dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran untuk kita. Lihat, anak Nabi mengutus kepada Nabi. Nabi membalas, mengutus orang. Iya. Ini sudah biasa yang seperti itu ya? Iya. Panggilkan, utus orang. Iya. Hanya lihat cara utus mengutusnya di sini. Nabi SAW ketika membalas mengutus, yuqri'us salam, menitipkan salam. Nabi membacakan salam. Nampaknya putri Nabi SAW pun demikian. Dan di sini terlihat suasana sapa menyapa dengan salam secara langsung atau dengan titipan-titipan itu memang betul-betul memasyarakat di kaum muslimin generasi awal. Dan termasuk tanda-tanda kiamat, salam ini tidak mempunyai nilai lagi. Orang tidak perhatikan. Kalaupun orang memberi salam, maka memberi salam dalam keadaan tidak mendoakan keselamatan. Sebab terlalu fasih sudah salamnya. Bahkan sudah dipelajari berbagai metode untuk salam. Ada banyak metode salam sudah. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada metode Assalamualaikum.
Salam masih sering kita dengar, tetapi orang yang memberi salam tidak menginginkan keselamatan orang yang disalam. Yang menjawab salam juga tidak menginginkan keselamatan orang yang dijawab salamnya. Padahal salam ini luar biasa. Ini termasuk perkara yang kapan kita sebarkan maka akan saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya. Ini termasuk hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Ini termasuk syiar agama yang sangat luar biasa kalau seandainya kita menjiwainya. Ikhlas, kita mengatakan assalamu alaikum. Assalam, ini namanya Allah. Yang di dalamnya kita harapkan orang mendapatkan keselamatan dari assalam yang maha memberi keselamatan. Dan ini doa yang sangat luar biasa. Doa supaya orang selamat. Langsung menggunakan nama yang paling tepat untuk perkara ini. Assalamualaikum. Dan Masya Allah Islam datang. Yang menjawab. Kasih lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lebihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana lebihnya? Fahayyu bi ahsani minha, kata Allah. Maka jawab dengan yang ahsan, yang lebih baik. Kita jawab dengan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis dikuatkan oleh sebahagian, dilemahkan oleh sebagiannya. Wa maghfiratuh. Tapi kalau lemah, maka gimana lebih baiknya? Lebih ikhlas. Lebih mantap. Lebih menginginkan kebaikan. Sebab petunjuknya fahayyu bi ahsani minha. Hayyu, beri tahiyah yang ahsan, yang lebih baik. Jadi ketemu assalamualaikum. Ingat nama Allah. Kita doakan keselamatan. Assalamualaikum atas segala. Karena itu dalam kondisi menghijrahi pelaku bid'ah supaya dia taubat, pelaku bid'ah yang memang betul-betul penyeru bid'ah, sudah sampai padanya hujjah, tetap dia tidak mau, dan dikenal sebagai pelaku bid'ah, dan banyak orang yang disesatkan. Dalam menghijrahi mereka tidak boleh memberi salam kepadanya. Sebab itu di dalamnya akan terkandung mendukung bid'ahnya. Dalam kondisi tertentu. Karena itu tidak boleh memberi salam kepada orang di luar Islam. Tapi kalau mereka yang memberi salam, kita jawab waalaikum. Dan kepada kalian sesuai dengan salamnya dia. Mereka salam waalaikum kepada kalian. Jelas? Salam ini luar biasa. Sampai dalam utus mengutus ini ada salam. Karena itu aturan dalam salam luar biasa. Di antaranya orang yang duduk-duduk tidak boleh duduk-duduk di jalan, kecuali harus memenuhi hak-haknya jalan. Di antaranya menundukkan pandangan, dan di antaranya menjawab salam. Tidak menghalangi jalanan.
Apalagi aturan. Orang yang berkendaraan yang menyelami yang jalan. Iya. Yang berkendaraan yang menyelami yang jalan. Baik. Kemudian perhatikan. Kenapa anak Nabi SAW mengutus orang kepada Nabi SAW? Sehubungan dengan apa? Musibah? Ini anak ini. Cucu Nabi SAW. Ya. Cucu Nabi SAW. Dan ingat, Nabi SAW tidak mempunyai cucu kecuali hanya melalui Fatimah radhiyallahu anha. Yang lainnya wafat atau tidak punya. Nah, ini yang nampak di sini anak Nabi SAW selain Fatimah. Ya mungkin istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebutkan. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lebih jauh. Dalam keadaan kondisi mendapatkan musibah, mereka panggil Nabi SAW. Tapi Nabi balas apa? Balas dengan mengutus orang, tapi dengan doa. Kalau begitu kita mendapatkan ilmu, apa yang sepantasnya kita ucapkan terhadap orang-orang yang mendapatkan musibah. Sakit, orang meninggal. Ini bilang, Inna lillahi ma akhad. Sungguh hanya milik Allah, apapun yang Allah ambil. Apapun yang Allah ambil, Allah ambil nyawa, Allah ambil harta, Allah ambil apapun. Itu miliknya Allah. Walahu, dan hanya milik Allah ma'a'atah. Apapun yang Allah beri kepada kita, yang masih ada, itu juga miliknya. Wa kullu syai', dan segala sesuatu, indahu, di sisi Allah, bi ajalin musamma, sudah ada batas waktunya. Allah beri kepada kita, dan sudah ada batas waktunya. Tidak akan mungkin dilewati. Jadi bukan hanya manusia yang punya ajal ya. Ya. Kullu syai' di sini, segala sesuatu. Bukan hanya manusia yang punya ajal. Ada juga ajalnya harta kita. Berapa lama sampai kita meninggalkah dia bersama kita? Iya. Sampai sekian tahun. Kemudian selanjutnya kemana? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fal tasbir, suruh dia bersabar. Wal tahtasib, dan suruh dia berihtisab. Suruh bersabar. Berarti kalau kita bacakan kepada orang, isbir, bersabarlah. Wahtasib, berihtisablah, harapkan pahala. Iya. Berarti kalau kita ingin bacakan kepada orang, ada orang dapat musibah, kita katakan Inna lillahi ma akhad. Walahu ma a'ta. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Isbir. Isbir, bersabarlah. Wahtasib, harapkanlah pahala. Jelas? Baik. Bagaimana tanggapan putri Nabi SAW? Bersumpah. Sumpahi Nabi supaya datang. Ada hadits Nabi, ya, siapa yang meminta kepada kita dengan nama Allah, maka harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Kalau sudah dengan nama Allah, maka harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, berarti kita menyepelekan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini, minta dengan nama Allah supaya datang. Baik. Terus gimana Nabi?
Ya, Nabi. Mungkin kalau kita saya Nabi dipaksa-paksa. Ini anak-anak ini kurang ajar, tidak tahu aturan. Nama Allah. Nabi SAW tunduk. Iya. Nabi datang tetap. Sesampainya di sana Nabi tidak marah-marahi anaknya juga. Iya. Tetap kepada anak. Bahkan apa? Nabi menangis. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa ketabahan yang sangat luar biasa. Nabi orang yang paling sempurna dalam menghadapi musibah. Tenang dalam ketenangan yang paling sempurna. Jadi Nabi seolah-olah tidak ada masalah. Itu bukan artinya. Buktinya apa? Ketika anak itu diserahkan kepada Nabi, Nabi menangis. Itu berarti apa itu? Sifat kasih yang sangat luar biasa. Jadi bukan artinya Nabi SAW tidak peduli. Hanya kita mendapatkan pelajaran. Jangan panik. Jangan panik. Terjadi musibah, tetap tenang saja. Sebab apa? Rahasianya terdapat pada doanya Nabi. Kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW untuk putrinya ini bukan sembarang kalimat. Sebab ini apa? Salam untuk putrinya. Ya. Yeah. Salam, doa untuk putri beliau alaihi salatu wassalam. Tidak sembarang kandungannya. Karena itu coba cermati. Inna lillahi ma akhad. Ini kalimat pertama saja kalau kita yakini, sudah tenang itu. Sudah tenang menghadapi musibah. Sungguh hanya milik Allah. Apapun yang Allah ambil. Diambil nyawa, diambil kesehatan. Coba kita yakini. Inna lillahi ma akhad. Ini sama dengan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sama inna lillahnya. Ya. Yeah. Sungguh hanya milik Allah. Apapun yang Allah ambil. Walahu ma'a'ata. Dan sungguh hanya milik Allah. Apapun yang Allah beri. Kita diingatkan. Dan ini semuanya apa? Uraian dari inna lillah. Sungguh hanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Sungguh kita ini milik Allah. Kita yang masih ada atau yang sudah diambil semuanya milik Allah. Kita dengan harta kita yang masih ada atau yang sudah lenyap, ya, Allah ambil semuanya milik Allah. Coba kita yakini, dapat musibah kita. Kemudian kita yakini itu. Bisa tenang? Hah? Bisa tenang tidak? Hah? Bisa. Kalau kita tidak bisa tenang, berarti stres kita itu. Pemiliknya mau ambil, kenapa kita macam-macam? Iya tidak? Pemiliknya ini mau ambil ini. Terus kenapa kita marah-marah? Kita sudah dititipi. Kalau misalnya saya punya motor. Iya. Saya pinjamkan, saya mau ke daerah ini. Nganggur juga. Pinjami Ahmad motor ini selama saya pergi. Motornya motor bagus, enak dipakai, lembut mesinnya, motor baru. Si Ahmad pakai untuk keperluannya, kesenangan dia. Begitu saya datang, sambil mi motor nih mukanya Ahmad itu. Kira-kira bagaimana kalau kita yang punya motor? Iya. Panjaguru. Sudah dititip, sudah dikasih pinjam. Kalau ada orang perlu sama kita. Perlu uang sekian juta, 2 juta, perlu betul. Kita pinjamkan, terserah. Tapi kalau saya lagi perlu uang, saya minta Kita yang meminjamkan lagi perlu uang.
Kita datang meminta. Apalagi kita tahu dia sudah lakukan bisnis. Nah, lagi ada ini. Kita datang pergi minta. Sesampainya di sana, tidak usahlah marah-marah. Tidak usahlah bermuka tidak enak. Disambut dengan baik saja, tetapi ucapannya, saya belum bisa bayar ini. Itu sudah tidak enak kita, sebab kita tahu dia punya uang. Kenapa? Kenapa ada perasaan seperti itu? Sebab itu milik kita. Sudah dibantu, sudah dititipi. Begitu caranya. Kita bisa rasakan? Kalau kita bisa rasakan itu, maka kenapa sampai ada yang mengeluarkan kalimat-kalimat, bahkan kenapa sampai ada perasaan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat pemiliknya yang sebenarnya ingin mengambil istri kita, ingin mengambil ruh kita, ingin menghilangkan sebagian jasad kita, dengan peristiwa, dengan tabrakan, kenapa? Kita hanya dititipi. Walahu ma'a'ata, dan hanya milik Allah apapun yang Allah beri. Ini mengingatkan apa? Syukuri, selama masih ada syukuri itu. Wa kullu syai', dan segala sesuatu indahu di sisi Allah bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah itu ajalnya, batas waktunya musamma. Musamma sudah ditetapkan. Musamma sudah disebut. Hari sekian, jam sekian, waktu sudah selesai. Tidak mungkin lewat itu. Kalau kita yakin itu, maka apa? Wah, ini semakin mantap. Dan ini mengingatkan apa? Mengingatkan pasti kita kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sama ada batas waktu. Semuanya ini, dunia pun ada batasnya. Bukan hanya diri kita, bukan hanya waktu hidup. Dunia ini pun ada batasnya. Ada batas sampai gravitasi bumi ini goyang dan tidak ada lagi ikatan. Terjadi kehancuran. Ada batas, tidak ada lagi siang dan malam. Ada batas, keseimbangan alam ini hancur, terjadi kehancuran. Ada batasnya. Wa inna ilaihi raji'un. Faltasbir, maka bersabarlah. Suruh dia bersabar. Wal tahtasib, suruh dia berihtisab. Kenapa dua ini? Bersabar dan ihtisab. Sebab kadang ada orang sabar, dapat musibah, sabar. Tahan. Saya tidak mau mengamuk. Walaupun ucapan kalimat mengamuknya, sudah diperjelas. Saya tidak akan mengamuk. Kalau dibicarai lagi mungkin sudah mengamuk. Sabar. Ada orang bisa bersabar, tetapi apa? Tidak mengharap pahala melalui musibah. Dia tahan penderitaan. Tapi banyak orang lalai meniatkan pahala melalui musibah ini. Ini ihtisab. Jadi sabar yang benar bergandengan dengan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala melalui musibah. Di sinilah kita akan sampai ke dalam jenjang-jenjang apa? Apa di atas jenjang sabar? Ayo, ada dua jenjang. Ridho terhadap musibah. Di atasnya lagi yang lebih hebat, justru mampu bersyukur di balik musibah. Sebab apa? Dia sudah merasakan nikmat dari musibah ini. Disitulah lahir syukur. Sebab syukur itu nanti ada nikmat. Kalau belum pernah terasa nikmat, Anda bisa bersyukur. Jadi kalau ada orang bersabar,
Dapat musibah, saya sabarin, saya syukurin. Sementara dia belum merasakan nikmat, belum syukur itu. Jenjang syukur itu orang yang sudah merasakan nikmat. Hikmah di balik musibah, kebaikan di balik musibah. Seandainya Allah tidak tabrakkan saya, tidak jadikan saya kecelakaan waktu itu, saya tidak pernah sadar jadi pembalap. Seandainya Allah tidak sadarkan, saya tidak pernah sadar untuk minum minuman keras. Nanti setelah mendapatkan penyakit leper misalnya, begitu datang sakitnya ke rumah sakit, takut betul, apalagi takut disuntik. Takut luar biasa, sakit yang deras, obat betul. Akhirnya dirasakan kebaikan, ketenangan jiwa. Alhamdulillah. Ini syukur di balik musibah. Sabar itu sudah menghilangkan buruk sangka. Mampu di atas jalan yang baik. Kalau ridha, lebih hebat lagi. Tapi syukur, di situ puncak kesabaran. Ini lewat melalui jalur apa? Ihtisab. Wahtasib, harapkan pahala di balik musibah. Jadi di sini kita mendapatkan ilmu penting dalam menghadapi musibah. Ingat, semua yang Allah ambil, yang Allah beri, itu milik Allah dan ada batas waktunya sudah. Sadarlah kita ini hamba. Kapan kita tahu diri, maka dapat musibah, terjadi ini, tenang. Anak meninggal, tenang. Titipan Allah. Coba lihat jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam mengajar kita bersabar dalam menghadapi musibah yang disertai dengan keimanan terhadap hari akhirat. Ihtisab, mengharapkan pahala. Makanya wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh hanya kepada Allah kami akan kembali. Mengingat hari akhirat ini menggugurkan. Tidak mungkin lagi berani itu bersangka kepada Allah. Mengingat hari akhirat justru mengharapkan pahala. Dahsyatnya negeri akhirat itu akan semakin ringan kalau kita mampu menghadapi cobaan-cobaan besar dalam kehidupan dunia ini. Kemudian perhatikan sahabat-sahabat yang sering mendampingi Nabi, sahabat-sahabat besar. Dan lihat ketika si anak itu diangkat kepada Nabi sallallahu, fafadat aina, kedua air mata Nabi bercucuran air mata. Berarti boleh menangis? Boleh menangis. Dapat musibah menangis, wajar. Terus ada hadits tercela larangan menangis. Kita lihat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadi." Tangis ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada hati-hati hambanya. Dalam riwayat yang lainnya, kepada hati hamba yang Allah kehendaki. Ini memberi ilmu bahwa rahmat itu di dalam hati. Dan itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Di antara wujudnya mungkin ada tangis di saat menghadapi musibah. Itu wujud rahmat. Dan orang yang memiliki nilai rahmat, nilai kasih, nilai sayang, merekalah semata yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis Nabi mengatakan, "Innama yarhamallahu min ibadihi ruhama." Tidak ada yang Allah rahmati dari hamba-hambanya kecuali ar-ruhama, orang-orang yang mempunyai sifat merahmati pula. Ar-rahimuna man fil ard yarhamuhu man fis sama. Yarhamuhu man fis sama. Orang-orang yang merahmati di muka bumi, maka akan mendapatkan rahmat dia yang di atas langit.
Karena itu jamaah, miliki sifat rahmah. Miliki sifat kasih sayang. Ingat, seorang muslim tidak boleh tidak harus memiliki sifat ini. Kita tahu semuanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali apa? Hanya menjadi rahmat bagi alam semesta. Kan itu ikhwah. Bagaimana kita bisa menjadikan ilmu kita menjadi rahmat kebaikan, amalan kita menjadi rahmat, dakwah kita menjadi rahmat, sedekah kita menjadi rahmat, menjadi kebaikan seluruhnya, yang seluruhnya terungkap karena kasih sayang. Dan Masya Allah luar biasa kata rahmah ini. Hindu Buddha inti ajarannya ini dia, kasih sayang. Nasara inti ajarannya kasih sayang. Kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus terhadap umatnya. Makanya dia rela berkorban. Intinya itu, kasih sayang, damai, itu dia. Yahudi pun mengatasnamakan itu. Ini kata rahmat yang betul-betul luar biasa. Tapi tidak ada yang pernah mendapatkan rahmat yang sebenarnya kecuali hanya dalam Islam. Rahmat yang dasarnya ketulusan, murni kepada Allah. Yang lainnya itu rahmatnya banyak-banyak rahmat tabiat. Secara tabiat ada rahmat di dalam. Tapi ada rahmat yang perlu kita upayakan. Yang inilah yang Allah beri kepada hamba. Semakin ikhlas, semakin beragama, maka nilai kasih sayangnya semakin besar. Ada orang secara tabiat ketika melihat ada orang yang tertimpa musibah, dia bantu. Tetangganya, ada orang yang datang kepada dia, tolong ini. Tetangga dia, anak saya sementara sakit. Tetangga dia, tolong bantu, anak saya sementara sakit. Maka apa? Dia bantu. Tabiat dia. Secara tabiat mudah. Tapi ada orang lebih dari tabiat. Kenapa dia bantu? Tabiatnya menggetar. Tetapi ada yang lebih nikmat dari itu. Panggilan Allah, petunjuk Rasulnya. Karena cintanya dia kepada Allah, makanya dia mencintai, membantu. Karena Allah mencintai perbuatannya. Ini tidak ada yang bisa menembusnya, merasakannya, kecuali hanya orang-orang yang menerima la ilaha illallah. Latih diri kita di atas itu. Dan jangan hanya sebatas tabiat. Jangan hanya sebatas tabiat. Orang-orang kafir bisa memahami sampai situ. Kadang kita biasa membaca. Kalau dulu-dulu biasa ada film-film. Kalau dilihat itu film, sedih, menangis. Itu sentuhan ya. Film orang kafir juga sedih, menangis, menyentuh. Cerita-cerita yang membuat sedih, menyentuh tabiat. Mereka bisa paham ke situ. Itu kebaikan itu. Tapi rahmah yang dasarnya di atas la ilaha illallah, menginginkan akhirat, itu tidak ada yang memilikinya kecuali orang-orang yang menerima la ilaha illallah. Dan yang paling hebat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cermati ini, rasakan ini, maka kita tidak akan memerlukan pembahasan rahmat dari siapapun juga. Baik. Terus tangis yang terlarang yang mana? Jadi kalau tangis dasarnya rahmat, mengharapkan pahala di sisi Allah, karena cinta kepada Allah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terlarang yang mana? Tangis yang meraung-raung. Tangis yang mencabik-cabik. Tangis yang dibarengi dengan tindakan tangan, suara yang keras. Lebih tepat lagi, dan tidak bisa lepas ini, tangis yang dibarengi oleh hati yang buruk sangka kepada Allah. Tinamontodong salayannya salai. Ini Allah salai ini, kenapa anak saya? Kenapa bukan anaknya saja itu yang suka balap-balap itu mengganggu di lorong? Anakku suka rajin mengaji apa semuanya. Coba lihat. Ini buruk sangka sudah.
Kenapa buruk sangka? Kenapa muncul buruk sangka ini? Tidak bisa bersabar. Dia tidak mempunyai ilmu di atas ini. Kurang teringat bahwa semuanya milik Allah. Kurang teringat bahwa semuanya ada batasnya. Kurang teringat dia bahwa ini kesempatan dapat pahala sabar. Tidak teringat dia bahwa ada pahala besar di balik musibah ini. Dia tidak mampu menembus hikmah Allah di balik musibah ini. Coba seandainya dia tahu misalnya hikmahnya. Kalau anaknya anak kecil misalnya. Untuk kaum muslimin, anaknya kaum muslimin apa? Pasti masuk surga? Pasti masuk surga. Yang balik, anaknya kaum muslim meninggal, balik, sebelum balik, pasti masuk surga. Coba lihat. Kita sudah berhasil ini, punya modal besar ini. Dan anak-anak ini akan menjadi apa? Pemberi syafaat bagi orang tuanya. Ini keluar biasaan predikat yang sangat luar biasa. Coba kita pahami bahwa Allah inginkan itu untuk kita. Sebab Allah tahu kalau anak ini dibesarkan, kita sebagai orang tua tidak bisa jaga. Makanya Allah wafatkan segera. Insya Allah inginkan kebaikan kepada kita. Tapi manusia buruk sangka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jelas? Bisa kita bedakan tangis yang salah, tangis yang benar. Tangis yang benar dasarnya hati, rahmat. Tangis yang salah dasarnya juga hati, buruk sangka, tidak terima terhadap takdir. Keluh kesah dan semacam itu. Apalagi kalau sampai pingsan, memukul, mencabik-cabik, mencakar-cakar. La ilaha illallah. Segera ingat, inna lillahi ma akhad, walahu ma a'ta, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Isbir, bersabarlah. Wahtasib. Jelas? Baik. Jadi tolong doa ini dihafal. Ini doanya dihafal ya. Ini doa untuk siapa? Ini doa kandungannya untuk orang yang dapatkan musibah. Tetapi pelaksanaannya orang yang mendatangi saudaranya yang tertimpa musibah. Bacakan ini. Pahamkan dia ini. Isbir wahtasib. Bisa itu awalnya. Sabar ki, harapkan ki pahala, ngurangi ki, inna lillahi ma akhad. Sungguh milik Allah semua yang Allah ambil. Walahu ma a'ta. Hanya milik Allah semua yang Allah beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Coba baca, ikut. Inna lillahi ma akhad. Walahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Isbir wahtasib. Kalau perempuan, isbiri wahtasibi. Kalau laki-laki, isbir wahtasib. Sabar. Baik. Saya pernah membaca ada seorang kiai yang merupakan pimpinan pondok pesantren dan ketua sebuah perguruan silat. Mempunyai banyak kelebihan, diantaranya rambutnya tidak bisa dipotong. Orang bilang itu adalah ilmu putih. Tolong jelaskan antara ilmu putih dan ilmu hitam. Kalau ilmu putihnya sudah seperti ini, apalagi ilmu hitamnya. Tapi yang saya pahami, yang ilmu putih inilah yang paling hitam. Sebab apa? Dia atas nama agama. Ini atas nama kebaikan. Ini yang lebih berbahaya.
Kalau ilmu-ilmu sihir, tenaga dalam dari perguruan-perguruan hitam, iya, yang memang syarat-syaratnya makan daging tidak disembelih. Nah, misalnya ya. Dan seterusnya, berbagai kegiatan, wah ini ilmu hitam. Kalau yang putih, syarat-syaratnya puasa 3 hari. Tidak boleh main perempuan. Tidak boleh minum minuman keras. Wih, bahagia. Kita bisa kebal dengan cara yang baik. Kita bisa punya tenaga dalam dengan cara yang baik. Kita bisa ilmu. Ini seluruhnya tipuan-tipuan syaitan. Ini bentuk dari bentuk-bentuk tipuan syaitan. Dan ini sekarang metode syaitan yang paling hebat dalam menipu ini sekarang. Membuat apa? Pengelompokan yang semua kelompok itu seolah-olah bertentangan, tetapi semuanya sesat. Ini pengelompokan. Ada kelompok dalam bidang ini, menyuarakan ini. Yang lain menentangnya, menyuarakan ini. Yang lain menentangnya, menyuarakan ini. Semuanya sesat. Sementara orang sudah dipatok pikirannya, pilih saja salah satunya. Kalau semuanya sesat. Termasuk metode ini. Ilmu hitam, ilmu putih. Sihir hitam, sihir putih. Sama helikopter. Itu sihir putih itu.